Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perilaku produsen dalam ekonomi mikro Islam. Islam telah menganjurkan kepada seluruh umatnya dalam melakukan tindakan perekonomian harus sesuai dengan hukum syariah, yang mana berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pertama, seorang produsen itu harus memperhatikan dalam melakukan tindakan produksinya harus sesuai dengan aturan syariah. Yang kedua, dalam melakukan tindakan produksinya, barang yang diproduksi itu harus halalan thayyiban, yang mana harus halal dan tidak mengandung mudarat bagi orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, seorang produsen dalam tindakan produksinya itu harus memberikan manfaat di duniawi maupun ukhrawi, yang mana di duniawi akan mendapatkan manfaat berupa keuntungan untuk dirinya sendiri dan orang lain, dan juga untuk mendapatkan keuntungan di akhirat nanti adalah dengan menyisihkan keuntungannya untuk orang-orang yang kurang mampu, untuk bersedekah ataupun untuk berinfak. Secara implisit, produksi memiliki beberapa arti. Yang pertama, untuk menambahkan harta. Maksud dari menambahkan harta ini adalah seorang produsen pastilah sudah memiliki harta, namun mungkin masih dalam jumlah kecil. Maka dari itu, seorang produsen melakukan tindakan produksi untuk menambahkan hartanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, dapat diartikan sebagai usaha atau berusaha. Tindakan produksi ini merupakan salah satu usaha untuk mencari keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, dapat diartikan sebagai kemakmuran, yang mana hasil dari tindakan produksi ini akan digunakan untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat, dan juga untuk keluarga dan dirinya sendiri. Yang keempat, produksi dapat diartikan sebagai pekerja atau pekerjaan, sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di dunia. Selanjutnya, tujuan utama dari tindakan produksi ini ada dua. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan primer individu. Islam telah mewajibkan kepada seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan akan muncul suatu permasalahan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Seperti halnya dalam hal beribadah. Ibadah seorang dapat terganggu karena permasalahan tersebut. Maka dari itu, sebenarnya Islam sudah mengeluarkan hukum untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup di dunia, yaitu dengan membolehkan hak milik atas suatu barang atau atas hak-hak mengenai segala yang ada di dunia ini, segala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membolehkan untuk bekerja bagi yang mampu. Tujuan utama yang kedua dari kegiatan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Nah, ini merupakan tanggung jawab bagi suatu pemerintahan negara. Pemerintahan negara itu harus bisa menjamin, bisa mengatur dan mengoperasional segala kebutuhan primer masyarakatnya, seperti halnya mengenai keamanan, pendidikan, dan juga kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip dari tindakan produktif. Yang pertama, keadilan produktif. Seorang produsen harus adil dalam produksi suatu produk, yaitu sesuai dengan penawaran dan permintaan. Jadi penawaran dan permintaan itu harus seimbang. Kemudian, yang kedua, harus ramah lingkungan. Barang ataupun produk yang diproduksi itu harus ramah lingkungan, di mana tidak merusak lingkungan sekitar atau mencemari lingkungan. Yang ketiga, orientasi dan target produktif, yaitu seorang produsen harus bisa mentarget produksinya dalam jangka waktu 1 bulan ataupun 1 tahun. Yang keempat, yaitu produsen harus bisa memproduksi barang atau produknya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena apa? Ketika tidak sesuai, akan terjadi ketimpangan atau penurunan mengenai produk yang diproduksi. Seperti halnya saat ini, pada masa-masa ini seperti Ramadan dan sebentar lagi akan ada Lebaran, masyarakat sekitar itu sangat membutuhkan mengenai fashion ataupun makanan-makanan ringan. Maka dari itu, seorang produsen harus memperhatikan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Selanjutnya, faktor produktif. Yang pertama adalah sumber daya alam atau potensi yang telah disediakan oleh Al-Quran, oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya ada tanah, air, dan juga angin, dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang atau suatu produk lain. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dalam melakukan aktivitas produksi, seorang produsen pastilah memerlukan yang namanya sumber daya manusia atau tenaga kerja. Untuk memperoleh ini, seorang produsen itu harus memilih sesuai dengan kebutuhan produksinya. Kemudian selanjutnya adalah modal, manajemen, dan teknologi. Ini merupakan faktor yang paling penting juga, di mana seorang produsen dalam melakukan tindakan produksi itu harus memiliki modal, kemudian bisa memanage keuangan dan juga aturan-aturan untuk perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini adalah faktor yang mendorong kegiatan produksi. Faktor dari produktif adalah etika dalam melakukan tindakan produksi, yaitu harus sesuai dengan syariah Islam. Seperti yang telah saya jelaskan di depan, bahwasanya dalam melakukan tindakan perekonomian, seorang muslim itu harus berlandaskan pada hukum syariah Islam. Selanjutnya mengenai kurva Iskwan dan kurva Iskos. Kurva Iskwan ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua input, yaitu tenaga kerja dan tenaga modal, untuk menghasilkan output, yaitu berupa produksi yang sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Pada kurva ini terdapat istilah mengenai padat karya. Padat karya ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen dalam melakukan suatu proses produksinya, yaitu dengan menggunakan satu modal namun dikerjakan oleh 20 tenaga kerja. Selanjutnya ada istilah padat modal, yaitu padat modal di mana produsen melakukan kegiatan produksinya dengan menggunakan banyak modal namun dikerjakan oleh satu tenaga kerja. Kurva Iskon ini tidak menggambarkan nilai tak terhingga ataupun nol, pastilah akan menggambarkan batas-batas tertentu, batas-batas yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Dalam kurva ini ada istilah right line, yaitu garis yang membatasi batas atas dan batas bawah. Selanjutnya kurva Iskos. Kurva Iskos ini merupakan kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam melakukan aktivitas produksinya. Selanjutnya kurva Iskos. Kurva Iskos yaitu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya kurva Iskos. Kurva Iskos adalah kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam melakukan aktivitas produksinya. Iskos ini berfungsi untuk membatasi dan membedakan kemampuan produsen dalam melakukan tindakan aktivitas produksinya. Iskos ini dapat bersifat negatif dan juga bersifat positif. Semakin besar iskos yang diperoleh, semakin besar Selanjutnya mengenai kurva iskos. Kurva iskos adalah kurva yang menggambarkan biaya pengeluaran yang dilakukan oleh produsen dalam tindakan produksinya. Iskos ini adalah yang membatasi dan membedakan produksi. Selanjutnya kurva iskos. Kurva iskos ini kurva yang menggambarkan biaya pengeluaran yang digunakan oleh produsen dalam aktivitas produksinya. Iskos adalah yang membatasi dan membedakan kemampuan produsen dalam melakukan aktivitas produksinya. Semakin besar iskos, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Dalam kurva ini terdapat iskos slope negatif dan juga iskos slope positif. Iskos slope negatif yaitu ketika produsen menambahkan satu unit input, maka input yang lain akan berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika seorang produsen menambahkan input yang lain, maka satu unit input akan berkurang. Selanjutnya iskos berslope positif, yaitu di mana seorang produsen menambahkan satu input, maka input yang lain juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya, ketika produsen mengurangi input, maka input yang lain pun akan juga berkurang. Dari hal ini akan menimbulkan efek negatif, yaitu akan terjadinya penurunan pada produktivitas. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.